Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Ibu Irma Suryani atau yang biasa disapa dengan Uni Irma memberikan pandangan dan juga pesan yang sangat positif dan menarik kepada masyarakat terkait dengan perpolitikan yang terjadi di Indonesia, teman-teman. Selain itu, beliau juga memberikan mungkin sedikit teguran pesan yang sangat menohok kepada oposan yang selalu pesimis, yang selalu mengkritik tapi berisi dengan cacian makian, adu domba, tidak percaya terhadap pemerintah. Uni Irma memberikan sedikit mungkin bumbu-bumbu kehidupan bagi mereka, teman-teman ya, agar sikap politik mereka itu lurus dan objektif, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pemirsa, anggota dewan itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya juga malas, nggak semuanya juga tidak berbobot. Tapi ada yang tidak berbobot, ada yang malas, dan ada juga yang tidak berkualitas. Saya nggak pernah menafikan itu, pemirsa. Tapi terus terang, jika ingin memperbaiki negeri ini, maka perbaikilah mental. Ya, perbaiki mental pejabatnya, perbaikilah mental pemerintahannya, perbaiki mental partai politiknya, gitu ya, dan perbaiki juga mental diri kita sendiri. Kalau kita ingin mencapai target Indonesia emas, maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan, membuang orang yang sudah berprestasi, orang yang sudah berdarah-darah, orang yang sudah memberikan jiwa raganya, baik untuk rakyat, baik untuk bangsa dan negaranya, juga baik untuk partai politiknya. Karena kalau itu yang dilakukan, menghilangkan jasa, menghilangkan sejarah, saya yakin tidak akan pernah tercapai apa yang dicita-citakan anak bangsa ini untuk Indonesia ke depan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, dengan menghargai seluruh orang-orang yang mendukungnya, yang berjuang untuknya. Itu sejatinya pemimpin yang menghargai pasukannya. Saya juga yakin jika nanti pasukannya ada yang berbuat kesalahan, tidak firm, ternyata tidak punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas, Ganti. pasti Pak Prabowo akan menggantinya. Betul. Itu harapan yang ada di hati saya kepada Bapak Presiden kita yang satu ini. Itu yang kita harapkan semua. Tapi sebagai langkah awal, tentu saya bangga, tentu saya mengapresiasi sikap-sikap kesatria Bapak Prabowo Subianto yang menghargai setiap tetes keringat pasukannya. Jangan salah, dan jangan juga dikonotasikan bahwa ini adalah kabinet balas budi. Bukan. Orang-orang yang mendukungnya pasti adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Tapi nanti jika ternyata setelah berjalan ada yang melenceng dari apa yang diharapkan Bapak Presiden, saya yakin Bapak Presiden akan membersihkan orang-orang, pembantu-pembantunya, orang-orang yang sudah berjasa padanya, yang pamrih. Nah, yang pamrih. Tapi kalau yang nggak pamrih, pasti saya yakin akan terus berjalan melesat, membantu Presiden menuju Indonesia emas. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada kita semua,
Yuk kita dukung Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka. Kesampingkan semua praduga-praduga yang tidak baik, agar hati kita bersih mendukung Indonesia, agar hati kita bersih menjaga Indonesia, agar hati kita bersih juga mengkritisi pemerintah untuk Indonesia. Nah, ini penting, hati bersih dalam mengkritik. Ini yang paling penting. Jangan dengan caci maki. Betul. Beri Pak Sepakat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka beserta kabinetnya ya kesempatan untuk bekerja. Ya, seperti yang pernah dibilang oleh seseorang ya yang dulu pernah berada di Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, mantan Sekjen Partai Nasdem, yang tidak murni maka terbakar mati. Wow. Maka memang benar, faktanya memang yang tidak murni terbakar mati. Itulah sejatinya apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia. Saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada kita semua, anak-anak bangsa, bahwa tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Selamat untuk Pak Prabowo, presiden kita yang baru. Semoga kerja-kerja beliau akan mencapai target Amin. Indonesia Emas bersama dengan orang-orang yang dirangkul oleh beliau. Kesampingkan orang-orang yang membenci beliau, karena dia tidak akan mendoakan Pak Prabowo. Ya, cintai orang-orang yang mencintai Pak Prabowo, karena selamanya orang-orang itu akan mendoakan Pak Prabowo dan membawa maslahat bagi Pak Prabowo dalam memimpin negeri ini. Oh, Salam keren banget. kemerdekaan. Salam Bu Irma, keren banget ya. Itu tadi teman-teman ya, inti dari pesan ini, hati harus bersih dalam mengkritik. Jangan isinya kebencian semua teman-teman ya, seperti yang selalu dilakukan oleh para pembenci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani. Daripada debat-debat tidak konstruktif, lebih baik kita kawal 3 program yang berpihak kepada rakyat agar pemerintah ke depan bisa membawa Indonesia lebih sejahtera. Komisi Mantap. 9 DPR RI, fraksi Partai Nasdem. Pemirsa, kali ini saya ingin menyampaikan 4 program yang harus kita kawal bersama. Saya sebagai wakil rakyat, kita semua yang ada di parlemen sebagai wakil rakyat, dan seluruh rakyat Indonesia harus mengawal 4 program ini agar Indonesia ke depan bisa menjadi lebih sejahtera. Yaitu yang pertama adalah pendidikan yang murah ya. Pendidikan gratis 9 tahun, kemudian untuk bisa melanjutkan ke jenjang kuliah harus murah, tidak boleh lagi ada pendidikan yang mahal. Kemudian juga mengingat masih banyaknya rakyat Indonesia yang tidak punya pendidikan formal, maka pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja membuka pendidikan vokasi yang sesuai ya dengan kebutuhan tenaga kerja nasional maupun internasional. Nah, ini sebenarnya pendidikan murah ini kalau negeri sih sebenarnya sudah gratis kalau nggak salah ya. Cuman kadang yang dikeluhkan orang itu uang seragam bajunya mahal, uang komitenya mahal. Nah ini Bu, kadang biaya-biaya acara-acara lainnya mahal. Di situ kadang yang bikin orang mengeluh, Bu. Agar sumber daya manusia kita yang begitu besar bisa menjadi devisa negara dan bisa juga menjadi lahan luas lapangan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kedua adalah akses pelayanan kesehatan yang cukup, ya, yang baik, yang profesional dan berkualitas, sehingga rakyat Indonesia mudah ya mengakses pelayanan kesehatan, sehingga rakyat Indonesia menjadi sehat, kemudian tidak ada yang sakit, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan anak-anak Indonesia harus sehat, tidak ada lagi yang boleh stunting. Sakit-sakitan ya, stunting. Yang ketiga adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi ya. Ini juga harus menjadi program pemerintah yang betul-betul harus dilaksanakan oleh pemerintah yang akan datang ini. Nah, demikian juga dengan sikap-sikap pragmatis
baik dari pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya, tokoh-tokoh bangsa ini, baik yang di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, maupun rakyat Indonesia. Ya, ayo kita hilangkan yang namanya Wanipiro itu ya, sehingga masyarakat Indonesia bisa memiliki wakil rakyat yang berkualitas, bukan karena dia bisa masuk ke parlemen, karena dia punya uang banyak saja, tetapi memang betul-betul punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas sehingga dia bisa menjadi wakil rakyat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengawal pemerintahan agar semua produk-produk pemerintah maupun parlemen berpihak kepada masyarakat. Nah, yang keempat adalah kita semua harus juga bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Kita hilangkan semua yang namanya kebencian, yang namanya saling fitnah, yang namanya selalu menebar kebencian. Semua yuk kita hilangkan sama-sama. Kita kembali guyup sebagai sebuah bangsa, saling support, dan kalau ada yang memang kurang bagus, mari kita kritisi secara konstruktif. Tidak perlu dengan caci maki, tidak perlu dengan ribut dan gontok-gontokan. Kita bisa duduk bersama sebagaimana yang disampaikan oleh founding father kita, Soekarno, dan seluruh bapak bangsa yang mempersatukan Indonesia di bawah NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Dan jangan sampai ada lagi yang mengatakan bahwa Indonesia harus kembali ke Republik Indonesia Serikat untuk bisa mandiri. Kenapa saya sampaikan itu? Karena itu adalah akal sesat, bukan akal sehat, ya. Kalau kita harus berpikir secara sehat, jangan sesat. Karena kalau kita sesat, maka kita akan mencerai-beraikan kembali bangsa ini, ya, tidak menjadi satu kesatuan di dalam satu wadah yang namanya NKRI. Saya kira itu saja pemirsa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi sebuah bangsa yang betul-betul kembali ke kita, bangsa yang ramah, bangsa yang sehat, dan bangsa yang saling mendukung satu dan lainnya. Salam keindonesiaan, merdeka. Merdeka. Waduh, keren banget teman-teman ya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Uni Irma di dalam video ini, di mana di awal tadi ya, Uni Irma tidak menafikan bahwa banyak anggota dewan yang memang malas, yang memang ya dari segi pemikiran masih kurang, dari segi pengetahuan masih kurang, dan bagaimana Uni Irma mengingatkan bahwa ya kita harus mengkritik tidak dengan kebencian teman-teman, tidak memupuk kebencian sehingga akhirnya kita mengadu domba masyarakat kita, dan ini yang harus dihindari. Kebencian, adu domba, fitnah apalagi. Kalau kata Sanas Bisi DFK teman-teman ya, disinformasi, fitnah, kebencian. Nah, inilah yang harus diperangi, dan sulit juga sih karena oposan-oposan ini yang selalu dilakukan oleh mereka ya DFK ini teman-teman. Tidak di podcast, tidak di medsos. Ya mereka selalu melakukan itu, apalagi ya kubu-kubu yang belakangan ini selalu ingin membuat gaduh seperti penjarakan Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, makzulkan Gibran, tapi ya mereka tidak punya bukti-bukti valid yang kemudian bisa melaporkan Pak Jokowi dan Mas Gibran ke pihak berwajib teman-teman. Dia hanya teriak-teriak kiri kanan, teriak di jalanan, tapi tidak bisa membuktikan. Ini kan tidak elok untuk dipertontonkan teman-teman ya. Dan anak-anak mahasiswa juga tentunya tidak elok mengikuti langkah dan jejak-jejak mereka ini teman-teman. Nah, inilah video yang sangat luar biasa, pesan yang sangat luar biasa dari Uni Irma, di mana tadi ada program yang harus dikawal oleh masyarakat, utamanya pendidikan, kesehatan, dan juga pemberantasan korupsi. Ini yang menjadi fokus dari Ibu Irma terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.